Oke, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ellen Herlinawati. Kali ini kita akan membahas tentang metode pembuktian matematis. Banyak sekali yang bermasalah mengenai bagaimana sih cara membuktikan suatu pernyataan. Oke, langsung saja kita lanjut. Next ya. Sebelum kita membuktikan suatu pernyataan, kita harus tahu dulu dong istilah-istilahnya itu. Ada pernyataan, ada teorema, ada lemma, akibat, dan lain-lain. Itu apa sih artinya? Pernyataan itu adalah kalimat yang menyatakan benar atau salah, tapi tidak keduanya. Yang menyatakan benar atau salah, namun tidak keduanya. Ini pernyataan. Terus teorema adalah pernyataan yang dapat ditunjukkan kebenarannya. Jadi kalau kita membuat suatu teorema, kita harus buktikan ya. Lemma ini salah satu yang mendukung suatu teorema. Nah, sebelum kita membuat lemma, kita juga harus membuktikan lemma ini. Kemudian ada akibat atau corollary. Pernyataan ini diperoleh secara langsung dari suatu teorema yang telah dibuktikan. Nah, konjektur. Kalau konjektur itu dugaan. Jadi kita tidak tahu nilai kebenarannya. Hipotesis ini sering kita dengar ya. Ini adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifatnya masih praduga karena harus dibuktikan kebenarannya. Next, kita akan bahas masalah pernyataan, karena pernyataan ini yang harus kita buktikan jika kita membuat suatu pernyataan baru. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran saja, ya, benar atau salah, tapi tidak keduanya. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, ini benar. Berarti ini pernyataan karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar. 7 adalah bilangan genap. Kok 7 genap sih? Itu kan salah. Ya, kalimat ini memang kalimat yang salah. Kalimat yang salah. Berarti kalimat kedua ini mempunyai nilai kebenaran, makanya dia disebut sebagai pernyataan. Contoh yang bukan pernyataan, ini bukan pernyataan ya, ini masuknya ke sini. Kalau yang ini pernyataan atau bukan nih, ini tergantung nilai x-nya berapa. Berarti x tambah 5 sama dengan 3 itu disebutnya sebagai kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, contoh yang bukan pernyataan, nih x tambah 5 bukan pernyataan karena kita tidak tahu nih nilai kebenarannya. Berapa meter tinggi gedung ini? Nah, ini juga bukan pernyataan karena ini bersifatnya subjektivitas. Gedung yang mana? Oke. Terus biasanya yang akan kita buktikan itu pernyataannya berbentuknya suatu implikasi jika P maka Q. Nah, P ini disebut sebagai hipotesis, sedangkan Q itu disebut sebagai kesimpulan. Nah, biasanya kita membuktikan itu berawal dari hipotesis, kemudian bagaimana cara mendapatkan kesimpulan. Nah, teknik-teknik pembuktian nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa P itu merupakan syarat cukup untuk Q, sedangkan Q ini merupakan syarat perlu untuk P. Jadi kalau ada yang mengatakan syarat cukup, syarat perlu, itu ya maksudnya ya. Kemudian kita lanjut mengenai bukti matematis. Bukti itu apa sih? Bukti itu adalah argumen yang meyakinkan ya, dan diungkapkan dengan bahasa matematika bahwa pernyataan dimaksud itu benar. Nah, atau bukti juga dapat dikatakan sebagai argumen yang absah. Absah ini berarti yang meyakinkan, yang menunjukkan kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, di dalam bukti itu harus mengandung fakta-fakta. Fakta-fakta ini kita peroleh dari mana? Fakta-fakta ini kita peroleh bisa dari definisi atau sifat-sifat yang dibutuhkan
tapi tentu sudah dibuktikan sebelumnya oleh orang lain. Nah, biasanya suatu bukti itu diakhiri oleh simbol kotak hitam atau kotak putih atau tulisan QED. Jadi ini menandakan, simbol ini bahwa menandakan bahwa pembuktian telah selesai sampai di sini, sehingga pembaca tahu bahwa kalimat berikutnya itu bukan masuk dalam kalimat pembuktian. Kemudian, mengapa perlu mempelajari pembuktian matematis? Pertama, agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Contohnya ini, misalnya kita katakan 1 sama dengan 2, bagaimana buktinya? Misalkan A dan B adalah sembarang bilang bulat positif yang sama. Oke, langkahnya bagaimana, langkah pembuktiannya? Karena dia bilang bulat yang sama, maka A sama dengan B. Oke, terus kita kalikan dengan A kedua ruas, sehingga didapat A kuadrat sama dengan AB. Oke, kemudian kita manipulasi, ternyata langkah ke-6 kita dapatkan 2B sama dengan B. Coret dong B nya. Kita pakai ini ya, hukum pencoretan, karena dari sini kita dapatkan 2 sama dengan 1, berarti 1 itu sama dengan 2 dong. Nah, ini kalau kita melakukan pembuktian seperti ini, berarti kita telah memberikan fakta matematis yang salah. Gimana salahnya? Di langkah nomor 4 ini, A min B dikali A plus B sama dengan B dikali A min B. Nah, di sini dibilang bahwa dibagi dengan membagi kedua ruas dengan A min B, padahal kan A min B nya itu di situ dikatakan A nya sama dengan B, artinya A min B sama dengan 0. Kita tidak bisa melakukan pembagian dengan 0 karena hasilnya kan tidak terdefinisi. Maka ini adalah salah satu pernyataan dengan pembuktian yang salah. Oleh karena itu kita butuh mempelajari pembuktian matematis. Yang keduanya, untuk apa? Agar kita dapat menjamin bahwa argumen yang kita buat itu berlaku secara umum. Contohnya, jumlah dari sembarang dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kita bisa saja mengatakan 1 ditambah 1 itu 2, 1 tambah 3 4, ini genap. Tapi kita tidak bisa membuktikan itu dengan menyebutkan semua penjumlahan bilangan ganjil, dua bilangan ganjil itu, karena bilangan ganjil itu ada tak terhingga banyaknya. Maka dari sini kita perumum menjadi suatu teorema. Jumlah dari sembarang dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kemudian agar kita mengetahui beberapa teknik pembuktian yang benar dan efektif. Beberapa metode pembuktian yang sudah umum itu adalah induksi matematika, ada bukti langsung, bukti tak langsung. Bukti tak langsung itu ada dengan kontraposisi dan dengan kontradiksi. Kemudian ada teknik pembuktian yang bisa kita gunakan kalau bentuk pernyataannya itu berbentuk implikasi, bagaimana caranya, bukti dengan membagi kasus, bukti ketunggalan, eksistensi, dan dengan contoh penyangkal. Nah, yang keempat, kenapa kita perlu mempelajari pembuktian matematis? Karena banyak pernyataan yang perlu kita buktikan, khususnya untuk mata kuliah matematik lanjutan seperti analisis, aljabar, dan lain-lain. Khusus untuk mahasiswa UT, tentu kalian akan menjumpai banyak pembuktian di analisis 1, analisis 2, aljabar 1, aljabar 2. Kemudian jangan lupa bahwa penulisan bukti itu harus ditulis dengan rapi, baik dan benar ya, agar pembaca paham apa yang Anda sampaikan. Nah, ketentuannya itu biasanya ditulis menggunakan bahasa alami. Misalnya kita mau menulis dengan bahasa Indonesia, silahkan. Dengan bahasa Inggris, silahkan. Nah, tergantung bahasa yang disepakati di tempat Anda. Penulisan bukti matematis juga mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sudah baku kalau di Indonesia ya, sesuai dengan IID juga. Terus bukti biasanya tidak ditulis per nomor atau per langkah, misalnya nomor 1 bla bla bla, nomor 2 bla bla bla, tapi ditulisnya dalam bentuk narasi
seperti contoh sebelumnya kan, kita tulis dalam bentuk narasi. Nah, narasinya itu bisa lebih dari satu kalimat atau bisa juga lebih dari satu paragraf. Nah, jangan lupa bahwa kalimat itu selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ini yang seringkali dilupakan dalam penulisan kalimat, lupa menambahkan kata titik ataupun menggunakan huruf kapitalnya. Nah, jika Anda kurang familiar dengan simbol-simbol matematika seperti simbol untuk setiap, simbol terdapat, maka Anda tidak perlu menggunakan simbol-simbol ini. Anda bisa juga menggunakan kata-kata saja untuk menuliskan buktinya. Karena kalau kita salah menuliskan simbol, bisa jadi hal yang disampaikan oleh Anda itu akan tersiratnya lain atau terpahaminya lain oleh pembaca. Nah, langkah-langkah sebelum menuliskan bukti, pertama baca pernyataan yang akan dibuktikan. Tentu saja, kalau tidak dibaca kita tidak tahu apa yang akan dibuktikan ya, kecuali jika ada orang lain yang membacakannya. Kemudian, terjemahkan setiap istilahnya. Pastikan Anda mengerti, pastikan Anda tahu istilah di setiap kata pada pernyataan tersebut. Contohnya, buktikan jika n bilangan genap maka n kuadrat bilangan ganjil. Maksudnya n kuadrat bilangan genap. Nah, di sini pastikan bahwa Anda tahu apa itu bilangan genap. Nah, Anda tahu apa itu n kuadrat. Semua kata-kata di pernyataan yang akan kita buktikan itu harus kita terjemahkan sampai kita benar-benar yakin tahu istilah tersebut. Yang kemudian yang selanjutnya, menganalisis arti dari setiap hipotesis dan kesimpulan. Nah, yang hipotesis itu berarti yang sebelah sini. Ini hipotesis ya. Dan yang sebelah sini itu adalah kesimpulan. Menganalisis arti dari hipotesis dan kesimpulan itu maksudnya di sini hipotesisnya itu n bilangan genap. N bilangan genap itu maksudnya apa? Bilangan genap itu kita tahu bisa ditulis sebagai kelipatan 2. Misalnya kita tulisnya sebagai n sama dengan 2k. K-nya siapa? K-nya itu bisa bilangan bulat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus Anda detailkan, karena kadang-kadang kita tulisnya n sama dengan 2k, K-nya nggak disebutin siapa, sedangkan di bukti dituliskan. Nah, ibaratnya pemain film, tiba-tiba ada pemain baru yang tidak disebutkan di awal, penonton kan jadi bingung siapa dia. Kemudian coba buktikan dengan salah satu metode pembuktian yang sudah baku. Nah, metode-metode pembuktian yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Contohnya seperti ini. Buktikan jika n bilangan genap maka n kuadrat bilangan genap. Ini salah satu contoh dengan menggunakan metode pembuktian langsung. Jadi kita lihat hipotesisnya n bilangan genap, maka kita misalkan n-nya genap. Apa akibatnya kalau n-nya genap? Kalau n-nya genap berarti bisa dituliskan sebagai kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 berarti kita punya suatu bilangan, sebutlah K anggota bilangan Z sehingga n-nya sama dengan 2K. Terus habis itu apa yang mau kita buktikan? Yang mau kita buktikan itu n kuadrat. Ya udah, kita tulis aja n kuadrat. N kuadrat itu n-nya siapa tadi? N-nya 2K. Kita masukin 2K, kita uraikan sehingga kita dapat bahwa n kuadrat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti genap dong kalau kelipatan 2. Makanya kita bisa simpulkan bahwa n kuadrat itu adalah bilangan genap. Oke, selanjutnya, teknik pembuktian yang sering digunakan itu adalah teknik maju mundur. Apa sih maksudnya? Biasanya bentuk pernyataan yang akan dibuktikan itu berbentuk jika P maka Q atau implikasi ya. Hipotesisnya P, kesimpulannya Q. Bagaimana sih teknik maju mundur ini? Tergantung dari apa yang kita mulai. Jika informasi yang kita butuhkan itu lebih banyak atau lebih mudah diuraikan dari Q, dari kesimpulan, maka kita namakan itu namanya prosesnya proses mundur. Jadi
dari kesimpulan dulu, kita uraikan gimana sih biar dapat ini, kita uraikan secara mundur. Tapi kalau kita bisa menjabarkan atau lebih mudah menjabarkan informasinya dari E atau dari hipotesis, maka disebutnya proses maju. Nah, proses maju atau proses mundur itu bisa kita gunakan bersamaan dalam suatu pembuktian. Contohnya, jika segitiga siku-siku X, Y, Z dengan panjang sisi-sisinya X dan Y dan panjang hipotenusanya Z mempunyai luas Z kuadrat per 4, maka segitiga X, Y, Z sama kaki. Nah, kita mau membuktikan proposisi satu ini. Berarti pertama kita tentukan hipotesisnya dulu dan kesimpulannya dulu yang mana. Hipotesisnya berarti segitiga siku-siku bla 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 sampai dengan luasnya Z kuadrat per 4. Nah, ini hipotesisnya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu yang ini ya, segitiga XYZ sama kaki. Ini kesimpulannya. Nah, kita bisa mulai dari proses maju kemudian ke proses mundur. Masih ingat kan tadi apa yang mau kita buktikan? Kita punya segitiga siku-siku dengan panjang XYZ dengan sisi-sisinya itu XYZ mempunyai luas sekian, yang akan dibuktikan XYZ nya sama kaki. Kita bisa mulai dengan proses mundur dulu. Gimana cara membuktinya? Kita bisa mulai dengan membuat pernyataan. Bagaimana saya mendapatkan kesimpulan pernyataan B benar? Atau bagaimana saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa segitiga XYZ sama kaki? Bagaimana menunjukkan bahwa suatu segitiga itu sama kaki? Sama kaki, kakinya sama. Kalau kakinya sama, berarti panjangnya harus sama. Wah, berarti kita punya clue di sini. Bahwa untuk menunjukkan suatu segitiga sama kaki, kita harus menunjukkan panjang sisinya sama. Nah, kita abstraksikan dengan menggunakan notasi atau bahasa matematika ya. Kita punya segitiga tadi ada X, Y, Z. Oke. Kita punya tadi segitiganya X, Y, Z. Nah, ini ya, ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti kalau gitu kakinya itu adalah X dan Y. Untuk menunjukkan X dan Y nya sama, X sama dengan Y, gimana caranya? Nah, berarti kalau ceritanya itu kita akan membuktikan ini prosesnya mundur dari belakangnya. X nya sama dengan Y, kalau X nya sama dengan Y berarti X min Y nya itu sama dengan 0. Kita punya dua tahapan ini. Oke. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Oke. Kita sudah menemukan jawaban bagaimana membuat segitiga sama kaki. Selanjutnya kita coba uraikan informasi dari hipotesisnya. Hal ini disebut sebagai proses maju. Nah, di hipotesis kita punya panjang sisinya X dan Y, panjang hipotenusanya Z, mempunyai luas sekian. Kita bisa uraikan dari luasnya tersebut, atau kita tuliskan dalam bentuk tabel biar lebih mudah ya. Luas segitiganya ini kan diketahui. Nah, ini. Kalau kita punya luas segitiganya Z kuadrat per 4, kita masukkan ke rumus luas segitiga yang sudah kita tahu. Karena segitiganya berbentuk segitiga siku-siku, kita bisa pakai luasnya itu adalah skala tinggi bagi 2 ya. Nah, kita sama dengan kan, kemudian kita manipulasi dan ada hal dari hipotesis juga yang kita punya, yaitu hipotenusa. Hipotenusa itu kan sisi miring. Sisi miring kita bisa dapatkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Berarti kita ada hubungan antara X, Y, dan Z. Nah, substitusi A2 ke A1. Substitusi A2 dan A1 nya diperoleh langkah yang ketiga, yaitu yang ini. Nah, setelah itu kita sederhanakan
sehingga diperoleh rangka keempat. Setelah kita sederhanakan, ternyata 4 ini bisa kita faktorkan jadi X min Y kuadrat. Nah, dari X min Y kuadrat ini kita bisa peroleh X min Y sama dengan 0. Kita gabungkan dengan proses mundur yang telah kita lakukan. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwa X ini saja sama kaki. Kira-kira begitu urutan bagaimana cara membuktikannya. Terus setelah kita tahu alur pembuktiannya, yang jadi permasalahan kemudian adalah bagaimana cara menuliskannya. Nah, contohnya bukti dari pernyataan yang telah kita buktikan barusan ya. Nah, contohnya gini penulisannya, dimulai dari sini. Dari hipotesis dan rumus luas segitiga X, Y, Z sama dengan X, Y per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Dengan menggunakan teorem Pythagoras diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kemudian substitusi ke rumus segitiga X, Y, Z. Dengan menggunakan manipulasi aljabar diperoleh X min Y kuadrat sama dengan 0. Akibatnya X sama dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga X, Y, Z sama kaki. Begitu contoh dari penulisan bukti yang telah kita lakukan di langkah-langkah pada tabel di slide sebelumnya ya. Lihat bentuk buktinya. Bentuknya itu berupa paragraf ya, berupa narasi, bukan per langkah. Kemudian ditulis dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Terus tidak ada simbol-simbol yang aneh di sini. Tidak ada simbol-simbol yang aneh dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Berarti menandakan bahwa pembuktian telah selesai. Oke, kita lanjutkan. Teknik pembuktian lainnya itu dengan mengkonstruksi. Nah, ini biasanya cirinya itu kalau ada quantifiernya ya. Quantifier terdapat atau ada. Tapi quantifier ini kadang-kadang juga tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, bagaimana cara membuktikan dengan metode ini? Langkah-langkahnya yang pertama, gunakan informasi pada hipotesis untuk membantu mengkonstruksi objeknya. Kemudian gunakan sifat-sifat yang Anda anggap memenuhi untuk membangun objek dengan sifat tersebut. Nah, contohnya, jika M kurang dari N dengan M bilangan bulat berurutan dan N genap, maka M kuadrat tambah N kuadrat min 1 harus dibagi 4. Ini adalah pernyataan yang akan kita buktikan. Nah, di sini kita punya hipotesisnya adalah ini, sedangkan kesimpulannya adalah ini. Oke, nah kita juga harus tahu objeknya siapa, sifatnya apa yang dipunyai, serta apa yang akan kita buktikan. Karena jika kita ingin membuktikan suatu pernyataan, kita harus mengetahui setiap istilah dari setiap kata yang akan kita buktikan dalam pernyataan tersebut. Di sini objeknya adalah bilangan bulat M dan N. Kemudian, apa yang dimiliki atau sifat apa yang dimiliki oleh bilangan bulat M dan N ini? Di pernyataan tersebut dikatakan bahwa MN-nya berurutan, kemudian N-nya kurang dari N dan M-nya genap. Oke, terus sesuatu apa yang akan terjadi dari hipotesis itu, atau apa yang akan kita buktikan? Yang akan kita buktikan adalah N kuadrat plus N kuadrat min 1-nya habis dibagi 4. Bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa mulai dengan proses maju, kemudian proses mundur, maju mundur juga boleh. Nah, pertama kita punya bilangan bulat M dan N. Kita berawal dari hipotesis dulu ya. Terus bilangan bulatnya berurutan. Bilangan bulat M dan N nya berurutan. Kalau berurutan berarti kita bisa tuliskan sebagai sesuatu ditambah 1, kan berurutan. Nah, dari M dan N mana yang lebih besar? Ternyata N nya lebih besar daripada M. Berarti si N ini kita bisa tulis sebagai M ditambah 1 dalam berurutan kan. Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan pembuktian ini? Nah, kita bingung nih. Ya, tidak apa-apa kita bingung. Kita lihat saja apa yang akan kita buktikan. Wah, ternyata yang akan kita buktikan adalah yang ini.
Berarti yang perlu kita perhatikan adalah sebelah sini, yaitu M kuadrat ditambah N kuadrat min 1. Ini yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Kita punya N sama dengan M tambah 1, dan kita punya M kuadrat tambah N kuadrat min 1. Ada variabel N dan M di sini. Berarti kita bisa substitusikan N-nya ke dalam M kuadrat tambah N kuadrat min 1. Maka kita dapat langkah yang kedua ini. Nah, dari sini, dari langkah kedua ini, kita punya kesimpulan bahwa M kuadrat ditambah N kuadrat min 1 sama dengan 2M dikali M plus 1. Oke, kita tinjau lagi nih, apa sih yang akan kita buktikan? Wah, pernyataan M kuadrat tambah N kuadrat min 1 habis dibagi 4. Berarti kita harus buktikan bahwa si 2M dikali M plus 1 ini habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Artinya, perkalian ini setidaknya mengandung angka 4. Mengandung angka 4. Oke. Kita punya 2M, M plus 1. Berarti ada hubungannya dengan M. Apa yang kita punya sifat dari M ini? Kita punya sifat M ini adalah genap. Jika M-nya genap, berarti kita bisa tuliskan sebagai kelipatan dari 2. Atau bisa kita tulis M-nya sama dengan 2K. Maka tahapan selanjutnya kita bisa misalkan M-nya sama dengan 2K. Jangan lupa K-nya ini harus disebutkan dia bilangan apa. Terdapat bilangan bulat K, harus disebutkan ya, agar pembaca tahu bahwa K-nya itu bilangan bulat. Karena kalau K-nya tidak disebutkan, bisa saja dia bilangan real, bilangan cacat, bilangan asli. Itu akan membingungkan pembaca. Nah, M-nya sama dengan 2K. Kalau M-nya sama dengan 2K, kita masukkan ke persamaan yang sebelah sini. Nanti kita punya nanti itu yang sebelah sini, saya tuliskan sini ya, 2M dikali 2K. Nanti 2M nya itu jadi 2K kali 2K plus 1. Artinya sebelah sini jadi 4K, kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 berarti habis dibagi 4 dong, jika M nya sama dengan 2K. Itu kemungkinan pertama. Karena kan kemungkinannya itu kita harus membuat yang sebelah sini itu habis dibagi 4, atau yang sebelah sini itu habis dibagi 4. Cara buatnya M nya genap atau M plus 1 nya yang genap. Kemudian langkah selanjutnya, kita juga bisa konstruksi P nya itu sebagai K kali M plus 1. Ini dapat dari mana? Nah, kita pakai proses mundur. Kalau kita ingin M kuadrat plus N min 1 yang ini sama dengan 2M kali M plus 1 itu habis dibagi 4. Jadi kita misalkan saja sih M plus 1 nya itu sebagai P ya. K dikali M plus 1 itu sebagai P. Maka bentuknya menjadi kelipatan 4 yang kita peroleh dari sini ya. Jadi yang sebelah sini ini kita misalkan sebagai P, sehingga kelihatan bahwa 2M kali M plus 1 itu kelipatan 4. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa M kuadrat plus N kuadrat min 1 itu habis dibagi 4. Oke. Nah, kira-kira itu sedikit gambaran tentang bagaimana cara membuktikan atau bagaimana cara menuliskan bukti matematis. Untuk teknik pembuktian yang lain seperti induksi matematika, bukti langsung, bukti tak langsung, nanti saya akan buatkan videonya. Sampai di sini dulu dan terima kasih.